Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penggemar karakter dan pencari ilmu, semoga Anda happy. Teman-teman, salah satu sifat ilmu adalah ilmu itu hanya bisa mengalir ke bawah. Jadi bagi siapa saja yang sudah tinggi, merasa tinggi, dia tidak akan bisa menerima ilmu. Wis tahu, wis ngerti, itu adalah kata-kata yang menutup ilmu untuk masuk ke pikiran Anda. Teman-teman pengusaha, teman-teman profesional, teman-teman eksekutif, teman-teman karyawan, serta para mahasiswa yang saya hormati. Pernahkah Anda dengar ini? Anak muda ini bisa di-upgrade. Bisa itu karyawan ataupun anak kandung maupun anak didik. Atau kata-kata orang tua ini sudah tidak bisa di-upgrade, baik di posisi jabatannya saat ini maupun menempati jenjang jabatan yang lebih tinggi. Pernah ya? Bagaimana mendeteksinya? Prinsip sederhana untuk menentukan layak di-upgrade. 1. Kalau dikasih masalah lebih besar dari tanggung jawabnya, dia cari solusi atau cari alasan. Ya, kalau cari solusi itu berarti berkembang dia di luar kapasitasnya dia berusaha untuk meningkat. Tapi kalau cari alasan, ini kan gara-gara ini Pak, ini karena ini Pak, saya nggak bisa Pak, itu dia sudah mentok, sudah menutup dirinya. Kedua, dia sering minta ilmu atau tidak. Tiba-tiba dia datang ke ruangan Anda, Pak, kasih saya Pak satu ayat Pak, tolong Pak, beritahu saya. Itu artinya dia minta ilmu kepada Anda. Itu artinya dia layak untuk di-upgrade, salah satu sinyalnya. Atau dia nunggu disuapin, Anda tidak ngasih tahu, dia tidak minta. Anda kasih tahu pun belum tentu mendengarkan. Yang ketiga, dia hanya selesaikan tugasnya, tok ya, tugasnya saja, titik. Atau dia mikir dampaknya, atau dia mikirin bagian lain, atau dia mikirin orang lain. Bahasa gampangnya adalah not my job. Yang itu bukan tugas saya Pak, yang itu bukan tugas saya Pak. Ini masalah mental. Jadi kalau dia hanya selesaikan tugasnya melulu saja dan dia tenang-tenang, itu dia tidak layak di-upgrade. Tapi kalau dia punya pemikiran untuk memikirkan apa efeknya ke bagian lain, apa efeknya ke konsumen, apa efeknya ke atasan, apa efeknya ke bawahan, itu layak Anda upgrade. Ya kan? Karena menghasilkan output yang memudahkan orang lain untuk membacanya atau untuk menggunakannya, itu adalah nilai plus bagi seseorang yang layak di-upgrade. Teman-teman, kalau jawaban atas ketiga pertanyaan tadi positif, berarti dia layak Anda upgrade.
contoh-contoh kalimat yang layak di-upgrade itu begini. Biasanya dia mengeluarkan kata-kata, mari kita cari jalan keluarnya Pak bersama gitu. Atau apa langkah kecil yang bisa kita lakukan sekarang itu. Atau apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini, itu adalah open statement yang membuka diri. Saya akan mulai dari mana yang bisa saya kontrol Pak. Itu adalah kata-kata yang bijaksana. Coba kita buat rencana sistematis Pak untuk menyelesaikan ini. Siapa tahu bisa. Mungkin kata-kata tadi bisa Anda edit sesuai lapangan Anda masing-masing. Tapi intinya itu seperti tadi. Mari kita diskusikan ini untuk mencari jalan tengah. Saya butuh cara pandang baru. Mari kita bicarakan dengan ahli lainnya. Prinsipnya, orang ini berpikir melampaui deskripsi pekerjaannya saat ini. Jadi dia sudah menyiapkan dirinya untuk di-upgrade. Mengapa begitu? Karena nih, orang ini itu mempunyai growth mentality. Jadi pola pikir yang berkembang. Dia haus pengetahuan. Dia aktif belajar. Dia menghargai proses dan umpan balik. Tidak defensif maksudnya. Dia menghargai masukan-masukan dari orang lain. Yang kedua, dia mempunyai mental juragan. Bahasa Inggrisnya adalah owner mentality. Jadi ada rasa memiliki. Kalau kantor ini maju, saya ikut maju. Itu cara mikirnya dia gitu. Kalau atasan saya naik, pasti saya terbawa naik. Itu mikirnya dia. Yang ketiga, dia mengambil resiko yang terukur. Dia sadar setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Tidak ada pekerjaan yang tanpa resiko. Tapi dia udah ngukur resikonya seperti apa. Nah, yang keempat, ini biasanya dia adalah pemain tim yang baik. Dia biasanya itu suka permainan-permainan seni tari, main musik, di mana harmoni itu diperlukan antar personal. Jadi bukan orang yang egois. Yang terakhir, dia sudah terbentuk nilai-nilai dirinya. Artinya dia sudah dewasa. Dia sudah matang. Jadi teman-teman, sebagai pengusaha profesional, eksekutif, karyawan maupun mahasiswa, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.